والنور يهوي الحائرين ضياؤه هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama untuk merawat jagat, membangun peradaban, mau menyampaikan karomah dan ijazah Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Sebelum Abah menyampaikan atau mengisahkan karomah dan ijazah beliau, mari kita mengadakan suratul Fatihah kepada beliau dan seluruh warga Nahdliyin. Semoga dalam rahmat dan ridha Allah dan jagat, khususnya Indonesia ini, gemah ripah lo jinami, toto tentrem rahaja, senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Firidillah bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usun Hadratul Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, seluruh Nahdliyin dan Khalil Manggala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabb. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Para habaib, para alim, ayah bunda, sahabat dan anak-anakku semuanya yang Abah sayangi, dan semoga senantiasa disayangi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, ketika Hasyim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, Hasyim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke puncak pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur atau patah atau roboh atau bagaimana. Yang jelas beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat. Ternyata beliau selamat. Itulah anak-anakku, ketaatan sang santri atau sang murid kepada gurunya. Di zaman dahulu itu sangat patuh, sangat taat dengan guru-gurunya atau dengan sang kiainya. Dan ada cerita yang menarik juga. Tatkala Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih belajar dengan Kiai Haji Muhammad Khalil, suatu hari Kiai Hasyim melihat Kiai Khalil gurunya lagi bersedih. Lalu beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Khalil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di WC. Kiai Hasyim lantas usul agar Kiai Khalil membeli cincin lagi. Namun anak-anakku, Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC dengan penuh kesungguhan, kesabaran,
dan keikhlasan. Akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya hati Kiai Khalil atas kebesaran Kiai Hasyim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dan disayang oleh Kiai Khalil Bangkalan. Anakku, ayah bunda yang disayangi Allah, yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawadhu, rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadis. Biasanya beliau, Kiai Hasyim, mengajarkan hadis itu pada santri sebulan penuh pada bulan Ramadan. Ternyata Kiai Khalil meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga dari santri ngaji kepada Kiai Hasyim. Kiai Khalil tidak merasa gengsi memperdalam ilmu meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, beliau malah sangat menghormati Kiai Hasyim sebagai gurunya. Saudaraku, subhanallah, masya Allah, di zaman dahulu itu antara sang guru dan santrinya pun sama-sama atau saling belajar, saling asah, asih dan asuh. Tidak saling menghujat atau saling menjatuhkan, malah beliau saling belajar. Tradisi rendah hati itu ternyata terus menurun ke generasi berikutnya. Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahkan beliau sudah pernah menjabat Presiden RI, yang merupakan cucu dari Kiai Hasyim, sangat menghormati keturunan Kiai Khalil. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin, cicit dari Kiai Khalil, sangat menghormati keturunan Kiai Hasyim. Jadi mereka saling menghormati. Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur langsung ditarik, kata Fuad Amin. Dan Kiai Hasyim senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dan besar dari gurunya Kiai Khalil, baik semasa beliau menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Perhatian tersebut terbukti dengan Kiai Khalil pemberian isyarat tongkat dan tasbih kepada muridnya Kiai Hasyim pada waktu beliau hendak mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Anak-anakku yang Abah sayangi dan disayangi Allah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nabi Khidir ini juga mempunyai cerita. Ya, ini juga Abah ceritakan. Waktu itu Kiai Imron adalah putra Sayyidina Muhammad Khalil Bangkalan. Kala itu Nabi Khidir menjelma sebagai orang yang berpenyakit yang menjijikan. Orang itu tiba-tiba muncul, entah datang dari mana, dan tiba-tiba saja minta gendong Kiai Imron. Kiai Imron itu putranya Sayyidina Khalil Bangkalan, ya. Jadi tiba-tiba muncul entah datang dari mana dan minta gendong kepada Kiai Imron. Namun beliau menolak. Karena menolak, orang itu lantas mendatangi Kiai Hasyim dan minta untuk digendong beliau. Waktu itu Kiai Hasyim masih mondok di pesantren Kiai Khalil. Anakku, tanpa merasa risih dan jijik, Kiai Hasyim menggendong orang tersebut dengan tulus. Pada waktu hampir sampai di pesantren, orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, sampaikan kepada Kiai Imron bahwasanya saya ini adalah Nabi Khidir. Setelah itu orang tersebut lenyap, langsung tidak ada. Anakku, begitu kabar ini disampaikan kepada Kiai Imron, Kiai Imron terkejut. Beliau menyesal
telah menolak menggendong orang yang berpenyakit itu yang tak lain adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Sejak itu kabarnya Kyai Imron bertekad untuk mencari Nabi Khidir. Ia terus mengembara untuk mencari Nabi Khidir sebagai bentuk rasa permohonan maaf dan penyesalan beliau. Anak-anakku yang Abah sayangi dan disayangi Allah, Abah lanjutkan kisah yang lain. Pernah beberapa kali penjajah hendak menghancurkan pondok pesantren Tebu Ireng dengan berkali-kali menghujamkan bom di pesantren tersebut. Tapi bom itu tidak pernah ada yang meledak satupun. Pondok pesantren Tebu Ireng selain sebagai tempat belajar para santri, juga sebagai salah satu markas pasukan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Anakku, pada waktu terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi berperang menghadapi penjajah akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh sang panglima Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka diberi air minum sambil dibacakan, "Ya Allah, Ya Hafid, Ya Allah, Ya Muhid, fansurna ala qaumil kafirin." Semua orang yang dikumpulkan tersebut oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang. Siapapun yang melanggar pantangan tersebut maka pasti akan terkena tembakan musuh, tegas Mbah Hasyim. Jadi ini Pak Siin adalah salah satu seorang saksi sejarah atas kejadian itu yang masih hidup. Anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun dirinya berada jauh dari tempat itu. Serupa dengan riwayat yang mengkisahkan tentang karomah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada pasukannya di medan perang dan cukup beliau memberi perintah dari atas mimbar. Anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah, waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang mengajar di hadapan para santrinya di Pondok Tebu Ireng di Jombang. Pada saat yang sama beliau dapat mengetahui keadaan para pasukannya yang sedang melawan penjajah di daerah Pare. Pare itu daerah Kediri, sebuah daerah yang jauh, yang jauhnya kira-kira 30 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di samping mampu melihat suasana perang yang sedang berlangsung dari jarak 30 km, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun cukup memberi perintah kepada para pejuang itu dari tempat mengajarnya. Ini adalah karomah beliau. Walaupun beliau tidak niat seperti itu, karena beliau hamba Allah yang taat dengan Allah, akhirnya diberi bonus karomah atau kemuliaan. Jikalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin memberi suatu amalan kepada santrinya, maka dipanggillah 3 orang santri, lalu dilihat dengan mata hatinya, dengan mata batin, dengan nurul basirah, dengan ainul basirah atau hakul basirah. Dari basirah itu beliau lalu memilih salah seorang dari ketiga santri tersebut yang benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan amalan yang akan beliau berikan. Anakku, berikutnya 2 orang santri yang tidak beliau pilih, mereka disuruh keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil. Itulah di karomah Hadratus Syekh Haji Yai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bukan hanya kiainya yang hebat, bukan hanya kiainya yang diberikan karomah, tapi para santrinya pun memiliki nilai keramat. Terbukti saat Jepang menjajah Indonesia,
Di daerah Jombang terdapat para tentara Jepang yang siap menindas, namun setiap kali tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebuireng, kendaraan yang mereka pakai selalu tidak bisa berjalan jika bannya disentuh oleh para santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di samping dikenal sebagai tokoh Islam dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Salah satu dari jasa beliau adalah mengenai peran serta beliau ketika terjadi perang kemerdekaan di Surabaya. Anakku, ketika itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan setiap orang Islam yang tempat tinggalnya berjarak di bawah 96 km dari Surabaya, mereka wajib datang ke Surabaya untuk berperang melawan penjajah. Akhirnya masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya, dan tidak sedikit dari mereka datang dari daerah yang jauh. Meskipun para pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia hanya menggunakan senjata seadanya seperti bambu runcing, namun atas berkat doa para ulama, akhirnya Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan ridhonya, Allah menurunkan pertolongannya, sehingga tentara penjajah menderita kerugian besar. Peperangan bersejarah itulah yang terjadi pada tanggal 10 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia. Anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, sahabat Abah yang dirahmati Allah, tepat pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan wakil-wakil dari cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa dan Madura di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa melawan penjajah sebagai perang suci dan hukumnya fardu ain, saat ini populer dengan istilah resolusi jihad, yang para santri ini diperingati sebagai Hari Santri. Setiap tanggal 22 Oktober ya, kita memperingati Hari Santri. Setelah resolusi jihad dicetuskan, ribuan kiai dan santri bergerak ke Surabaya pada 10 November 1945, atau tepatnya 2 minggu setelah resolusi jihad dikumandangkan. Meletuslah peperangan sengit antara pasukan Inggris melawan tentara pribumi dan juga warga sipil yang cuma bersenjatakan bambu runcing. Anakku, konon ini adalah perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah, prinsip hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu berjuang terus dengan tiada mengenal surut, lelah dan istirahat. Salah satu prinsip semangat juang Kiai Haji Hasyim Asy'ari didasari dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti dalam berjuang, aku tidak akan mau menerimanya, bahkan nyawa taruhannya." Ini dalam Al-Hadis tadi jelaskan. Anakku, ayah bunda dirahmati Allah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari senantiasa mengingatkan kepada santri-santrinya untuk selalu mengikuti dan menjadikan tauladan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, amalan, ijazah dan sekaligus
karomah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari meneladani Rasulullah sebagai idola utama manusia. Jadi amalan ijazah dan sekaligus karomah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari meneladani Rasulullah sebagai idola utama manusia. Itu yang senantiasa beliau wasiatkan, bukan hanya kepada santri-santrinya, tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum nadiyin. Anakku, semangat jihad membela agama dan bangsa. Beliau adalah ulama yang mujahid, ahli jihad, yang negarawan dan memiliki patriotisme yang luar biasa. Hal ini bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing. Mungkin ada yang menjadi ulama, ustadz, guru, pegawai, pelajar, santri, pengusaha, pejabat, nelayan, petani, dan lain-lain. Jihad tidaklah harus berperang. Sekali lagi Abah sampaikan, jihad itu tidak harus berperang atau memikul senjata. Segala bentuk perbuatan baik dan membawa manfaat serta mencegah segala bentuk perbuatan keji dan mungkar itu sendiri juga merupakan suatu jihad. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagai penutup, umat Islam bersedih ketika beliau mangkat. Apabila Syekh Muhammad Khalil Bangkalan terkenal dengan sebutan Syekhona Waliullah, maka Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mendapat gelar Hadratus Syekh, yang artinya Maha Guru atau Tuan Guru Mulia. Gelar ini mutlak diberikan kepada Kiai Haji Hasyim sebab hampir seluruh ulama tanah Jawa juga pernah berguru kepada beliau. Beliau juga satu-satunya yang memakai gelar Raisul Akbar di organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan terbesar seantero jagat ini. Meski beliau menyandang banyak gelar seperti yang dituliskan dalam tahrij atas kitab Sirajul Thalibin karya Kiai Ihsan Jampes, hal ini tidak menjadikan sombong beliau. Beliau tidak pernah menyebut gelar itu sama sekali, padahal beliau adalah orang yang paling pas untuk mendapatkan gelar tersebut. Terbukti pada manuskrip asli karya-karya beliau, di sana tidak ditemukan embel-embel yang menyertai nama beliau, seperti Kiai, Haji, Syekh, Alim, apalagi Alama atau Al-Arif Billah. Akan tetapi beliau lebih memilih embel-embel yang bersifat merendahkan diri kepada Allah. Beliau selalu menulis kata-kata Al-Fakir atau Al-Hakir atau yang hina ya, sebelum namanya disebut. Inilah salah satu sifat tawadhu yang beliau miliki. Anakku ayah bunda yang dirahmati Allah, dan khususnya warga Nadiyin yang diridhoi Allah, dan seluruh umat Islam di seantero jagat raya ini. Bagaimanapun hebatnya manusia hidup di dunia, pasti maut akan menjemputnya. Tak terkecuali Hadratus Syekh sebagai manusia. Beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya pada malam bulan Ramadan, tepatnya tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah atau tanggal 21 Juli 1947 Masehi, sehingga tepat pada pukul 3 dini hari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulama yang paling disegani seantero jazirah Islam kala itu telah menghadap Ilahi Rabbi dengan damai dan sentosa
dengan husnul khatimah. Meskipun semua masyarakat tahu tanggal wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namun karena wasiatnya beliau tidak ingin dihauli, diperingati, dirayakan tiap tahun, dan makam atau kuburan atau makbaro beliau sangat sederhana, tiada bedanya dengan makam-makam umum. Subhanallah, luar biasa beliau. Kepergian Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari bukan hanya membawa kesedihan untuk umat Islam di Indonesia, di negara luar pun ikut berduka. Mereka amat merasa kehilangan seorang tokoh dan figur yang mereka banggakan. Semoga dengan kepergian Kiai Haji Hasyim Asy'ari muncullah Hasyim Asy'ari yang lain, baik dari dzurriyyah, kerabat, santri maupun kaum muslimin. Dan terakhir kita doakan beliau, ya Allah, hamba-Mu ini memohon, ya Allah, hamba-Mu telah dikembalikan datang panjenengan, ya Allah, maka kasihani, maka kasihi, maka kasihi beliau, ya Allah, dengan rahmat panjenengan. Ya Allah, jauhkanlah bumi dari sisinya dan bukakanlah pintu-pintu langit untuk roh beliau, dan terimalah beliau di sisi panjenengan dengan penerimaan yang baik. Ya Allah, jika beliau melakukan kebaikan, maka lipat gandakan kebaikan beliau, dan jika ada sedikit keburukan, maka abaikan keburukannya beliau. Ya Allah, rahmati beliau, ridhoi beliau, muliakan beliau, ya Allah, angkatlah derajat beliau, ya Allah, dan ridhoi beliau, ya Allah. Al-Fatihah. Anakku dan ayah bunda dimanapun berada, jika dan apa menyampaikan mungkin ada kurang lebihnya atau kurang tepat, apa mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apa mungkin keterbatasan apa jika yang apa sampaikan kurang tepat. Dan intinya yang penting niat kita, mari bersama-sama senantiasa niat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga mencintai aulia-aulia Allah, mencintai para kiai-kiai, orang-orang yang alim, ya. Dan semoga apa yang kita hajatkan yang baik mendapatkan ridho dari Allah, kita bahagia selamat dunia dan akhirat, kita berkumpul dengan wali-walinya Allah, dengan orang-orang yang soleh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.